Bismillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk mempresentasikan materi non-kuadratik pada algoritma dan struktur data. Eh, Walaupun pematerian ini dilakukan secara daring, saya harap bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman semua ya. Oke. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, silakan. Perkenalkan nama saya Farisa Azara dengan NIM 1323071. Nama saya Muhammad Iksan Sikumbang, NIM 1323081. Nama saya Muhammad Farji Saputra dengan NIM 1923096. Kenalkan nama saya Nanda Pradikarian dengan NIM 1323098. Yang pertama itu perkenalan mengenai metode sorting. Sorting sendiri adalah proses mengurutkan data dalam urutan tertentu, baik naik maupun turun. Sorting dapat memudahkan pencarian data, analisis, dan pengolahan lebih lanjut. Sorting ini mempunyai dua kategori, yaitu kuadratik dan non-kuadratik. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini akan membahas non-quadratic sort, yaitu jenis algoritma pengurutan yang memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik daripada ON kuadrat, yang artinya algoritma ini lebih efisien dalam mengurutkan data, terutama untuk dataset yang lebih besar, dibandingkan dengan algoritma kuadratik seperti bubble sort, selection sort, dan insert sort. Selanjutnya, pembahasannya itu akan pada quicksort, merge sort, dan heap sort. Yang pertama, quicksort. Quicksort ini bekerja dengan cara memilih sebuah elemen sebagai pivot dan membagi elemen tersebut ke dalam kedua kelompok. Yang pertama, elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar daripada pivot. Proses ini diulang secara rekursif untuk setiap subkelompok hingga seluruh elemen tersebut berurut. Kelebihannya itu efisien untuk dataset besar, rata-rata kompleksitas waktu ON log n. Kekurangannya sendiri, worst case itu ON kuadrat jika pivot tidak dipilih dengan baik dan memerlukan stok untuk rekursi yang bisa menjadi batasan pada memori. Langkah-langkahnya itu yang pertama pemilihan pivot, pilih elemen dari array sebagai pivot. Yang kedua partisi array, left itu elemen yang lebih kecil daripada pivot, middle elemen yang sama dengan pivot, dan right elemen yang lebih besar daripada pivot. Rekursi terapkan langkah 1 dan 2 pada sub daftar kiri dan kanan pivot dan gabungkan hasilnya dengan elemen middle. Pengembangan hasilnya yaitu urutan hasil penggabungan yang sekarang terurut. Contoh soalnya itu array awal yang tidak terurut ada 3, 4, 2, 9, 8, 6, 5, 7. Lalu dipilih pivot yaitu 8. Nah, di sebelah kiri itu nilainya harus lebih kecil daripada pivot, sedangkan 9 ini lebih besar daripada pivot, maka nilai 9 harus dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Eh, Lalu, di sebelah kanan ini harus lebih besar daripada pivot. Namun 657 itu lebih kecil daripada pivot, maka 657 dipindahkan ke sebelah kiri. Lalu hasil sudah diurutkan itu 3, 4, 2, 6, 5, 7, 8, 9. Fokusnya pada area kiri pivot. Setelah itu dipilih pivot lagi yaitu nilai 2. Pada sebelah kirinya itu nilai 3 dan 4 lebih besar daripada pivot. Maka nilai tersebut harus dipindahkan ke sebelah kanan. Sedangkan 657 sudah sesuai. Maka hasilnya 2, 3, 4, 6, 5, 7. Lalu di sebelah kanan itu dibagi dua lagi. Nah, 2, 3, 4 ini sudah sesuai, maka fokusnya pada 6, 5, 7. 6, 5, 7 ini dipilih pivotnya 5 sebagai pivot. Lalu karena 6 lebih besar daripada pivot, 6 ini harus dipindah ke sebelah kanan pivot. Jika sudah diurutkan, maka hasilnya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, untuk metode yang selanjutnya itu ada merge sort atau merge sort. Merge sort ini bekerja dengan menggunakan metode penggabungan dua bagian data yang sudah diurutkan dengan cara memecah data secara rekursif hingga menjadi potong-potongan kecil lalu menggabungkannya kembali. Nah, untuk kelebihannya itu dia lebih stabil. Algoritma ini mempertahankan urutan elemen yang sama
Lalu kompleksitas waktunya juga O n log n di semua kasus, dan terbaik, rata-rata, dan terburuk. Sangat efisien untuk pengurutan linked list dan data besar yang tidak muat di memori. Nah, kekurangannya itu memerlukan ruang tambahan O n untuk menggabungkan subarray dan lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma pengurutan sederhana seperti bubble sort atau insertion sort. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada pembagian. Nah, jika panjang array lebih dari satu, bagi array menjadi dua bagian, lalu hitung indeks tengah dan bagi array menjadi dua subarray kiri dan kanan. Langkah dua itu pengurutan. Tetapkan merge sort secara rekursif pada subarray kiri dan subarray kanan. 3. Menggabungkan merge setelah kedua subarray terurut, gabungkan kembali keduanya menjadi satu array terurut. Gunakan dua pointer untuk membandingkan elemen dari kedua subarray dan masukkan elemen yang lebih kecil ke dalam array hasil. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini kita punya contoh soal, urutannya itu ada 6, 5, 12, 10, 9, dan 1. Nah, langkah pertamanya itu kita bagi dua dulu. Jadi 6, 5, 12 di bagian sebelah kiri, dan 10, 9, 1 di bagian sebelah kanan. Untuk pengerjaannya yang kedua itu kita bagi dua lagi dengan cara memisahkan 6 dengan 5, 12, lalu 10 dipisahkan dengan 9, 1. Kita terus pisahkan bagian-bagian ini hingga menjadi bagian yang satu gini. Jadi cuma satu aja nih, 6, 5, 12, 10, 9, dan 1. Nah, setelah dia sudah menjadi unit-unit yang terpisah seperti ini, kita kembalikan lagi menjadi satu. Tapi dalam pengembaliannya itu ada rules-nya. Jadi ketika 5 dan 12 ini digabung, angka yang lebih besar harus ditaruh di sebelah kiri. Nah, karena di sini kasusnya 6 sudah sendiri, maka 6 langsung turun ke bawah, dan 6 dan 5, 6 dan 5, 12 digabungkan kembali. Dengan rules yang sama juga, 5 menjadi pindah ke paling sebelah kiri, dan 6 di tengah, lalu disusul 12. Nah, untuk bagian kiri sampai situ dulu. Sekarang kita pindah ke bagian kanan. Di bagian kanan ada 9, ada 10, 9, 1 yang dibagi ini ya. Jadi unit-unit yang sendiri-sendiri ini. Lalu 10-nya turun ke bawah digabung dengan lalu 9 sama 1 digabung dengan rules yang tadi sebelumnya, yang angka lebih kecil harus di sebelah kiri. Jadi 1, 9, yang sebelumnya 9, 1 ya. Lalu ada 10 dan 1, 9 digabungkan menjadi 1, 9, 10. Dengan rules yang tadi masih berlaku, 1, 9 lebih kecil dari 10, maka di sebelah kiri. Nah, di langkah terakhirnya ini, ada dua bagian yang harus disatukan kembali. Ada 5, 6, 12, 1, 9, 5, 6, 12, dan 1, 9, 10. Nah, mereka digabungin harus menggunakan rules yang lebih kecil tadi. Satu itu lebih kecil dari satu itu yang paling kecil, maka di sebelah kiri, lalu disusul 5, lalu 6, 9, 10, dan yang paling besar adalah 12. Itu teman-teman. Silakan lanjut. Nah, yang ketiga itu ada metode heap sort. Heap sort ini adalah algoritma pengurutan yang berbasis pada struktur data heap. Nah, algoritma ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu membangun heap dari data dan kemudian menghapus elemen terbesar dari heap satu per satu untuk membangun array terurut dan tidak memerlukan ruang tambahan yang signifikan. Dari kelebihannya, dari sisi kompleksitas waktunya, heap sort ini adalah O n log n di semua kasus ya. Dan memori yang dibutuhkan adalah O1, karena ini adalah algoritma in place. Nah, untuk kekurangannya sendiri, heap sort ini tidak stabil karena dia tidak mempertahankan urutan elemen dengan nilai yang sama dan mungkin lebih lambat dalam praktik dibandingkan algoritma pengurutan lain karena overhead manajemen heap. Nah, untuk langkah-langkah heap sort ada 3. Yang pertama itu bangun heap dari data dengan mengubah array menjadi sebuah max heap atau min heap, tergantung kebutuhan. Nah, yang kedua itu tukar elemen terbesar atau root dengan elemen terakhir. Yang ketiga itu ada rekursi.
Terapkan langkah 1 dan 2 pada subdaftar kiri dan kanan dan gabungkan hasilnya dengan elemen middle. Untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, ini dia lagi membangun max heap. Pause dulu. Nah, di sini kan ada 92, 90, 10, 12, dan seterusnya. Jadi, yang tingkatan paling pertamanya itu 82, lalu disusul di dua sebelah kanannya. Dan begitu terus sampai eh, bilangannya ini habis. Lanjut. Nah, di sini ada rules. Ketika sudah selesai maksipnya sudah disusun seperti akar-akar ini, ada rules di mana eh, ini yang paling atas itu namanya bisa dibilang parent, sedangkan yang di bawahnya itu child. Nah, parent itu harus selalu lebih besar daripada child. Jadi ketika childnya lebih kecil dari childnya lebih besar daripada parent, posisinya harus ditukar. Lanjut. Contohnya di sini ada 90 yang ditukar sama 82 dan 77 ditukar dengan 10, lalu 23 ditukar dengan 12. Nah, ini di sini kondisinya udah semuanya udah ini ya, udah lebih kecil. Boleh diulang, Pak? Nah, di sini posisinya lagi-lagi, Pak. Nah, di sini posisinya parent sama childnya udah sama ya, udah nggak ada yang ngelawan apa, udah nggak ada yang ngelanggar rule. Lalu langkah selanjutnya itu yang paling atas ini ditukar dengan yang paling kecil, yang di bawah. Lanjut. Nah, di swap, lalu yang paling bawah tadi yang hasil tukarnya dipindahin ke sebelah kanan, yang paling besar. Nah, untuk apa pelaksanaannya secara terusnya tuh bakal kayak gini terus. Bisa ditonton dulu videonya. Tuh. Yang paling bawah ditukar dengan yang paling atas, lalu dipindahin ke paling kanan di kotak di kotak-kotak ini. 5 ditukar dengan 10. Tuh. Nah, di sini 15 sama 23 ini ya tukaran karena dia parentnya lebih kecil daripada childnya. Langkah ini terus diulang sampai bilangannya tuh semuanya habis. Nah, ini yang terakhir. Nah, sampai tersisa 10 yang dimana 10 itu bilangan paling kecil ya teman-teman. Itu contoh soal heap ya. Silakan Pak selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kapan menggunakan quicksort. Quicksort, quicksort algoritma sangat cocok untuk pengurutan yang sangat efektif untuk situasi di mana data teracak, ukuran dataset besar, memori terbatas, kinerja praktis. Dengan efisiensi waktu dan penggunaan memori yang baik, quicksort sering menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan pengurutan cepat dan responsif. Next. Terus ada kapan menggunakan merge sorts. Merge sorts algoritma sangat cocok untuk pilihan ideal untuk situasi di mana data besar, data yang tidak muat dalam memori membutuhkan pengurutan yang stabilitas dan efisien. Pengolahan data terenkripsi dengan kemampuan untuk mengelola data yang tidak muat dalam memori dan menjaga stabilitas. Mergesource sangat cocok untuk aplikasi analitik, database, dan pemrosesan data besar lainnya. Next. Lanjut, ada kapan menggunakan Hapshot. Hapshot algoritma sangat cocok untuk pilihan yang tepat ketika dihadapkan pada data set besar dengan batasan memori
dan kebutuhan untuk kinerja yang konsisten. Dengan kemampuannya untuk mengelola pengurutan prioritas dan penggunaan memori yang efisien, HubSpot dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem operasi dan pengelolaan antrian tugas. Oke, studi kasus 1, non-Quick Sort. Menggunakan Quick Sort dalam aplikasi pencarian online 1. Penggunaan Quick Sort dalam aplikasi pencarian online 1 adalah pilihan yang tepat karena kecepatan dan efisien dalam mengolah data besar dan penerapan yang baik. Aplikasi sangat memerlukan pengalaman pencarian yang lebih baik kepada pengguna. Next. Studi kasus 2. Mergesort adalah pilihan yang tepat untuk sistem pengolahan data besar berkat efisien, stabilitas, dan kemampuan menangani data yang tidak sepenuhnya muat dalam memori. Implementasi yang baik dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan data, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan keputusan berbasis data yang lebih baik. Itu di kasus 3. Next. Next, Pak. Udah, itu kasus 3. Udah keganti belum Pak Renja? Ini udah studi kasus 3. Mau dibantu aja nggak Pak Renja? Di studi kasus 3 ini, ada penggunaan HubSpot dalam pengurutan prioritas tugas di sistem operasi. HubSpot adalah algoritma yang ideal untuk pengurutan prioritas tugas dalam sistem operasi. Dengan efisiensi waktu dan penggunaan memori yang baik, HubSpot mendukung manajemen tugas yang lebih efektif, meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya ini dari efisiensi non-quadratic sort lebih cepat untuk data besar. Dari keunggulan, kompleksitas lebih rendah, O, N, log N. Rekomendasi, pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan aplikasi atau stabilitas, ruang memori, dan lain-lain. Dari sarannya, pertimbangkan karakteristik data sebelum memilih algoritma, analisis karakteristik data yang akan diproses, seperti ukuran dan distribusi. Untuk data besar, algoritma non-kuadratik memang lebih efisien. Oke. Itu presentasi dari kita tadi ya guys ya. Untuk kalau misalkan ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar aja. Nanti insya Allah kita balas. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Matuhi. wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.